Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang lalu kita mempelajari bab mubtada dan khobar. Ya, mubtada itu merupakan isim yang dirofakan, yang bebas dari amil-amil lafdiyah. Kemudian khobar juga merupakan isim yang dirofakan, tetapi itu bersandar kepada mubtada, disandarkan kepada mubtada. Kita sudah mempelajari juga pembagian mubtada yang terdiri atas dua bagian, yaitu yang zahir dan yang mudmar. Yang mudmar ini maksudnya merupakan isim dhamir, antara lain ana, nahnu, anta, dan seterusnya. Kemudian pembagian khobar, ini yang materi kita, kelanjutan dari pembahasan yang kemarin, yakni pembagian khobar. Saya baca dulu, kalian perhatikan. Wal khobaru qismani mufradun wa ghairu mufrad. Wal khobaru, dan adapun khobar itu qismani, dua bagian. Ada dua bagian, yaitu mufradun, mufrad, wa ghairu mufradin, dan ghairu mufrad. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Fal mufradu, maka adapun mufrad, nahwu, contoh. Adapun mufrad itu contohnya Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaid itu berdiri. Wa ghairu mufrad, dan adapun yang ghairu mufrad itu arba'atu asya'a, ada 4 macam, yaitu al-jarru, jar, al-jarru wal majruru, jar dan majrur, wal dzarfu, dan dzaraf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il beserta fa'ilnya, wal mubtada'u ma'a khobarihi, dan mubtada bersama khobarnya. Nahwu qaulika, contoh seperti ucapanmu, Zaidun fiddari. Zaidun, adapun Zaid itu fiddari, di rumah. Wa Zaidun indaka, dan adapun Zaid indaka itu di sisimu. Wa Zaidun, dan Zaid itu qoma, berdiri. Siapa? Abuhu, bapaknya. Wa Zaidun, dan Zaid jariyatuhu zahibatun. Jariyahnya, pembantunya itu pergi. Nanti kita terangkan maksudnya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khobaru, dan adapun khobar itu kismani, dua bagian, yaitu mufradun, khobar mufrad, wa ghairu mufradin, dan khobar ghairu mufrad. Fal mufradu, maka adapun yang mufrad itu
Nahwu contoh. Zaidun qaimun. Wa ghairu mufradin. Dan khobar yang ghairu mufrad itu arba'atu asya'a, 4 macam, yaitu al jarru wal majruru, jar dan majrur, wal dzarfu dan dzaraf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi dan fi'il bersama fa'ilnya, wal mubtada'u dan mubtada ma'a khobarihi beserta khobarnya. Kita ulangi, wal khobaru dan adapun khobar itu kismani, 2 macam, 2 macam atau 2 bagian sama, yaitu mufradun, khobar mufrad, wa ghairu mufradin dan khobar ghairu mufrad. Fal mufradu maka adapun mufrad, maka adapun khobar yang mufrad. Nahwu contoh, Zaidun qaimun. Wa ghairul mufradi dan adapun khobar yang ghairu mufrad itu arba'atu asya'a, 4 macam, yaitu al jarru wal majruru, jar dan majrur, wal dzarfu dan dzaraf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi dan fi'il bersama fa'ilnya, wal mubtada'u dan mubtada ma'a khobarihi beserta khobarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khobaru dan adapun khobar itu kismani, 2 bagian, mufradun, khobar mufrad, yaitu mufradun, khobar mufrad, wa khairu mufradin dan khairu mufrad. Fal mufradu adapun mufrad nahwu contoh, zaitun qaimun, zaitun adapun zaid qaimun itu qaimun berdiri, wa khairul mufradi dan adapun khairul mufrad itu arba'atu asya'a, terbagi 4, ada 4 macam. Al jarru yaitu al jarru wal majruru, jar dan majrur, wa dzarfu dan dzaraf, wal fi'lu dan fi'il ma'a fa'ilihi bersama fa'ilnya, wal mubtada'u dan mubtada ma'a khobari bersama khobarnya. Ya, alhamdulillah. Baik ya, khobar ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Yang mufrad contohnya Zaidun qaimun, Zaid adapun Zaid ini mubtadanya, qaimun artinya orang yang berdiri. Zaid itu orang yang berdiri, ini khobarnya. Zaid itu berdiri. Tapi ini berdirinya bukan berdiri kata kerja, melainkan sebenarnya qaimun itu orang yang berdiri. Adapun Zaid itu qaimun orang yang berdiri. Mungkin kita menerjemahkan gampangnya Zaid itu berdiri. Zaiduna qaimuna. Adapun Zaid itu qaimuna, ya, orang-orang yang berdiri ya.
Zaid itu berdiri. Tapi kalau mau rincinya sebenarnya Zaid itu, adapun Zaid itu qaimuna, orang-orang yang berdiri. Mubtada isim yang dirofakan, tanda rofaknya lumma karena mufrad. Qaimun khobar, khobar itu isim yang dirofakan juga, tanda rofaknya lumma karena isim mufrad juga. Ya. Di sini mufrad, isim mufrad, di sini juga isim mufrad. Karena ini kan disandarkan kepada mubtadanya. Zaiduna qaimuna. Adapun Zaid itu qaimuna, berdiri, orang-orang yang berdiri. Zaiduna mubtada, yaitu isim marfu'un yang dirofakan. Tanda rofaknya apa sini? Wawu karena jamak mudzakkar salim. Qaimuna itu khobar. Menerjemahkannya adapun Zaid itu qaimuna, orang-orang yang berdiri atau berdiri sebenarnya. Tapi kalau mau rincinya orang-orang yang berdiri. Khobar itu isim marfu dirofakan, tanda rofaknya di sini wawu karena jamak mudzakkar salim. Di sini jamak mudzakkar salim, maka di sini juga jamak mudzakkar salim. Di sini isim mufrad, di sini isim mufrad juga. Baik, sekarang ini yang mufrad ya. Yang ghairu mufrad, khobar yang ghairu mufrad. Ini khobarnya tidak satu kata, tapi terdiri dari dua kata. Di sini contoh-contohnya. Zaidun, adapun Zaid itu fiddari, di dalam rumah. Ini kan terdiri dari dua huruf jar, ini yang di majrur. Nah, makanya padahal ini dua-duanya merupakan khobarnya ini. Ini khobarnya. Adapun Zaid itu fiddari, di dalam rumah. Nah, khobarnya terdiri dari dua kata. Kalau ini satu kata mufrad, ini satu kata, maka disebut khobar mufrad karena terdiri dari satu kata. Sementara ini ghairu mufrad karena tidak terdiri dari satu kata. Di contoh-contoh ini ada dua kata. Yang pertama, ghairu mufrad terdiri dari jar majrur. Khobarnya terdiri dari jar majrur. Zaidun, adapun Zaid itu fiddari, di dalam rumah. Jar majrur. Yang kedua, dzaraf. Dzaraf itu keterangan. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Zaidun indaka, adapun Zaid, ini mubtadanya, itu indaka, di sisimu. Zaid itu di sisimu, Zaid itu di sampingmu. Nah, terdiri dari inda dan ka, engkau. Ini dua kata. Inda dzaraf, ini ka domir ya, domir anta ya, yang bersambung dengan dzaraf. Inda, indaka. Zaidun, adapun Zaid itu indaka, bersamamu, besertamu, di sisimu. Ya, ini dzaraf, menunjukkan keterangan. Yang perlu dicatat adalah ini dua kata ya.
Bedanya dengan yang mufrad ini hanya satu kata. Yang ketiga terdiri dari fi'il fa'il. Zaidun, adapun Zaid itu koma abuhu. Ini dua-duanya sebagai ini mubtada, ini khobar. Khobarnya ternyata terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il pun ini sebenarnya ini dua kata juga, abun dan dhamir hu. Wah, ruwet kan? Itu analisanya seperti itu, agak ruwet. Maka harus rada mikir. Zaidun, adapun Zaid itu koma abuhu. Koma abuhu ini sebagai khobar. Jadi tidak seperti ini qaimun satu ya. Orang berdiri. Zaid itu koma abuhu, berdiri ayahnya. Adapun Zaid itu bapaknya berdiri. Ya, adapun Tono bapaknya berdiri. Adapun Tono bapaknya telah datang. Adapun Najwan bapaknya enggak datang. Nah, misal ya. Ini di sini sih Abu Zaidun, adapun Zaid koma abuhu, telah berdiri siapa? Bapaknya. Jadi terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini khobar yang ghairu mufrad, ada yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya ini, koma abuhu, telah berdiri siapa? Abuhu, bapaknya. Bapaknya siapa? Zaid. Adapun Zaid itu koma, telah berdiri siapa? Abuhu, bapaknya. Nah, gitu. Yang keempat, yang ghairu mufrad, terdiri atas mubtada khobar. Jadi khobarnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Bingung orang? Khobar, tapi khobarnya itu terdiri dari mubtada khobar. Itu kan beranak pinak strukturnya. Zaidun, adapun Zaid itu jariyatuhu zahibatun. Jariyatuhu itu bahasa kita membantu, tapi budak sebenarnya. Budaknya, adapun budaknya Zaid itu zahibun, pergi, orang yang pergi. Ini mubtada khobar. Tetapi ini menjadi khobarnya dari Zaidun. Cuma khobarnya itu terdiri dari mubtada khobar. Jariyatuhu, adapun jariyahnya, budaknya itu zahibatun, pergi. Perginya ini bukan kata kerja ya, ini zahibatun, orang yang pergi. Ya. Rudi paham nggak? Hah? Insya Allah. Contoh yang lain. Khobar ghairu mufrad. Khobar yang bukan satu kata, tapi terdiri atas dua kata. Contoh yang kedua, al ustadzu, adapun ustadz, guru, itu fil madrasati, di dalam madrasah, di sekolah. Adapun ustadz itu di sekolah. Ini yang huruf jar, ini majrur. Majrur itu artinya dijarkan. Ini huruf jarnya, ini yang dijarkan. Isim yang dijarkan. Nah, namanya jar majrur. Ini satu
paket menjadi khobar dari ustadu, al ustadu. Kemudian yang dzaraf, al ustadu adapun ustad itu inda talamida, di sisi para murid. Ini dzaraf, inda talamida, keterangan inda talamida, di sisi para murid. Adapun ustadz itu, ini khobarnya inda talamida, di sisi para murid. Kemudian yang fi'il fa'il, al ustadzu adapun ustadz, hasunat baik, apa tibauhu tabiatnya, peranginya, karakternya. Adapun ustadz itu, ini khobarnya, hasunat tibauhu, baik tabiatnya, baik karakternya. Adapun ustadz itu baik karakternya. Nah, hasunat fi'il, hasunat baiklah apa tibauhu, perilakunya, karakternya, atau tabiatnya, sifatnya. Fi'il, fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Ya, khobar. Nah, itu. Maksudnya itu. Nah, ini yang satu, kalau terdiri atas fi'il fa'il mubtada khobar namanya khobar jumlah. Kalau jar majrur dan dzaraf disebut syibhi jumlah. Itu namanya. Namanya diingat-ingat dulu. Ya, karena nama penting untuk menyebutkan dan memahami maksud nanti yang pembahasan lainnya. Dzaraf, ini kan ada dzaraf ini. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Contoh dzaraf zaman, keterangan waktu, keadaan waktu. Contohnya al-yauma, al-laila, bukrotan, masaan, abadan. Al-yauma, hari ini. Al-lail, apa? Al-lailah, malam ini. Al-lailata. Ghadwatan, bukrotan, pagi hari. Saharon, waktu sahur. Itu di pembahasan nanti ada ya, di beberapa bab agak akhir itu ya, tentang dzaraf. Ya, sementara kamu mengetahui ini dulu aja, nanti akan sampai bab dzarafnya ya.